pengen banget ngulang kejadian ini. Kangen. Kita lihat tanda-tanda. Oke. Dia kalau udah lama tiba-tiba kurang perhatian, ada sesuatu. Jangan terlalu baik, Iya. jangan juga terlalu cemburu. Welcome back to YouTube channel Mr. Puisi. Oke, pembahasan kita kali ini tuh berbeda ya, Sri ya. Iya, jadi kali ini kita nggak podcastan, kita kali ini cuman bincang-bincang, itu mau lebih ke curhat session. Iya, curhat session. Antara anak muda dengan kakak ya, kakak. Kakak bukan orang tua, tapi kakak. Kakak, Puisi. bukan kakek lo, kakak. Tadi kakek. Kakak lo, bro, gitu lo. Oke, pembahasan kita kali ini mengenai apa? Jauh di mata, dekat di hati. Nah, kira-kira kalau membahas soal jauh di mata, dekat di hati, apakah itu? Iya, dia mungkin lebih ke LDR ya. Bisa juga penglihatan jauh di mata. Tapi dekat di hati Iya. Konek. Konek. Jaringan wifi ya. Jauh nih dari mata tapi jaringannya ada di sini kayak gitu. Oke, jadi mungkin kali ini lebih ke curhat session ya teman-teman. Jadi aku sama Cika mau curhat nih sama kakak bro. Kakak bro. Bro, Mr. Puisi ya. Oke. Nah, apa nih Mr. Puisi? Jauh di mata, dekat di hati. Nah, kira-kira apa itu? Gimana kira-kira? Jauh di mata, dekat di hati. Wah, ini judulnya sangat puitis. Iya. Jadi apa namanya, kenangan jauh di mata dekat di hati semua orang akan mempunyai. Oke. Jadi bukan dengan pacar, belum tentu dengan pacar. Orang tua bisa ya? Orang tua gini. Jadi misalnya kamu nanti sekarang kan mahasiswa kan, udah lulus mahasiswa, udah lulus, kemudian merantau ke kemana, ke luar negeri kemana. Nah, teman-teman yang terdekat pada saat kuliah, beberapa orang tuh pasti ada yang Jauh di mata. yang sangat dekat. Iya. Artinya yang sering curhat, Dajak sering makan siang. bagi contekan. Ya, pasti kemanapun kamu akan pergi sekian tahun, berapa tahun pun pasti akan tetap kembali ke hati. Iya. Pada saat udah gak ketemu 20 tahun, saat ketemu lagi pasti kita sangat akrab. Iya. Nah, itulah kadang-kadang ada perasaan jauh di mata, dekat di hati. Di hati. Bukan cuma tentang pacar, tapi bisa teman, Ya. bisa orang tua, keluarga, banyak nih Ya, pokoknya. dulu saya di kampus Trisakti kan, banyak teman-teman dekat, teman belajar, cewek, nyontek. teman nyontek, cewek, cowok, sama banyak teman dekat, teman bolos, ada juga. Jadi, nah sekarang ini saya pindah ke Bali. Suatu saat mereka datang ke Bali, itu seperti saudara. Iya. Seperti saudara. Nah, itu juga harus ada perasaan jauh di mata, dekat di hati dengan teman-teman sekolah. Iya. Nah, juga dengan kumpulan-kumpulan atau organisasi. Contoh, organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Itu dalam suatu grup organisasi pengusaha muda Indonesia itu dimanapun dia, kalau kita ketemu HIPMI itu rasanya udah rasa kekeluargaan, rasa kekompakan itu selalu ada. Jadi selalu kita merasa dekat, gitu loh. Nah, demikian juga alumni.
Oke. Sama misalnya Tapi kalau alumni emang berasa banget sih kangennya. ya kalau ini SMA 1, 2, 3 universitas manapun ya, kita pasti ada teman-teman dekat. Iya, benar. Nah itu pasti jatuhnya jauh di mata, dekat di hati. Udah pasti itu. Pasti ada momen-momen dimana kita pengen banget ngulang kejadian Kangen ini, deh, kayak kangen ini deh, momen-momen ini. gitu. Nah, gitu. nah di luar itu juga ada tempat and the cost sama juga. Oh iya. Dulu saya in the cost di Jakarta, tempatnya orang gangster juga, wih. anak-anak polisi kan biasa kemana-mana bawa pistol biasa itu. Wih, seru. Tahu nggak? Waktu itu coba satu Tahun kos, berapa itu? ya saya kuliah tahun 78 gitu ya. Habis itu saya in the cost, saking deketnya saya punya pacar tetangga di satu in the cost tetangga itu. Nah setiap saya pulang kampung ke Bali, teman saya satu kos ngapelin coba. Coba. Menjaga bahasanya. Ya. Menjaga. Nah itu kan diapelin. Lama ketahuan. Udah tahu, saya bilang saya pura-pura pulang. Bukan. Pura-pura pulang. Namanya Anto. Namanya. Oke. Anto, besok saya tebak itu, saya pulang ke Bali ya, dia nanya berapa lama? Wih seneng banget. Gua sebulan deh. Wah dia seneng banget. Dia karena dia naksir cewek gue. Jadi pura-pura pulang, tiba-tiba malam minggu dia samperin tuh cewek. Nah, yuk. Siapa tadi? Anto. Habis itu samperin, saya tiba-tiba naik motor. Yang namanya dia pucat keringat dingin loh. Wih, kabur gak tuh? Lari. Bukan kabur, saya masuk ke situ, saya dulu aja deh, gitu. Jadi habis itu ya udah dia saya tanyain lu kok mau enggak, dia kan temannya abang, dia mau kesini masa saya tolak katanya. Udah akhirnya lama kelamaan itu udah bilang tok lu jangan ganggu-ganggu, nanti lu berantem sama gue gitu. Akhirnya gimana teman sedekat sekamar ada kosan kan nggak enak mau berantem, nggak enak. Cuman gara-gara cewek aja. Nah padahal kita nah saat ini udah berapa tahun nggak berpisah, kita tetap jauh di mata dekat di hati. Ya, meskipun pernah mengalami hal seperti itu. Nah kemudian kejadian kedua dia udah bilang gua nggak ganggu, gua nggak ganggu kok, cuman ngobrol-ngobrol doang gitu ya. Akhirnya kemudian lagi saya ke Bali, lagi dia ngapel coba. Tidak kapok-kapok. Ya, Bapak Anto. Tapi nggak absurd. Terus gimana caranya? Zaman anak muda memang Saya pikir ini gimana caranya biar dia marah, biar berantem. Sampai gitu. Akhirnya gini, akhirnya apa? Saya ini aja minum. Saya minum apa namanya? Soalnya dia lagi, kita baru pulang dari Bali ke Jakarta. Dia lagi ngapel. Jadi Samin, bagaimana kalau dalam sadar kita berantem nggak enak. Kayak masih ada Jadi gitu. saya minum, terus saya lihat lemari bajunya ada jas yang paling baru Grace. Saya apa namanya, saya minum sampai mabok, jasnya saya buat berenang. Jadi berenang, pas dia datang dia kaget, Marah dia. Gila, kok udah pulang ya? Waduh. Saya tantangin berantem. Saya kebetulan kan karateka waktu itu yang sampai pintu saya tendangin, dang, kabur dia nggak berani pulang loh. Itu namanya membalas dendam tanpa menyakiti orangnya ya. Tapi barang-barangnya yang disakiti. Itulah saya bilang. Gimana pun kita ributnya di zaman dulu, toh kita sama-sama udah keluarga. Kita ketemu pasti sangat akrab. Nah itulah kenangan-kenangan yang dibilang jauh di mata, dekat di hati. Nah itu kan dalam pertemanan. Tetapi dalam pacaran juga pasti ada. Nah Mr. Prisi, berkaitan nih sama pacaran nih. Saya kan LDRan nih Mr. Prisi. Gimana kira-kira tips and trick nih biar tahan LDR-nya, biar langgeng gini, kalau udah jauh, di mana pacaran di mana? Di Jawa? Di Jawa pulau gitu. sebelah, pulau sebelah. Oke, di Jawa gini. Mana itu? Satu tip-tipnya kita harus percaya. Iya benar, selalu. Yang kedua, kita harus percaya. Kemudian
harus saling penuh pengertian. Iya, ingat ya. Ya. Catat. Kemudian kita lihat tanda-tanda. Oke. Dia kalau udah lama ketemu tiba-tiba kurang perhatian, ada sesuatu. Ada something. Nah, kita bicarakan baik-baik, tapi jangan menuduh, nggak boleh. Karena kita bicara kalau memang baik-baik tidak ada apa-apa ya bagus. Udah, Tetapi kalau memang ada indikasi gimana-gimana kita bicarakan baik-baik. Nah itulah. Jadi yang penting saling percaya, jangan cemburu, jangan menuduh. Oke. Nah kalau kita bisa melewati hal-hal ini, yakin suatu saat bisa berhasil. Oke, benar tuh. itu Jadi adalah tips. poinnya adalah selalu saling percaya, karena dalam hubungan itu kalau satu nih yang nggak percaya, otomatis pasti jadinya tuh toxic, terus jadi posesif, Iya. berantem terus, capek, pasti ujung-ujungnya putus. Ya. Kemudian kalau kamu telepon dia nggak angkat, jangan cemburu. Belum Iya, tentu, belum tentu. dia nggak mau ngangkat ya, bisa Iya, siapa tahu ada sibuk. kesibukan Bisa aja lagi mandi, Iya. atau lagi Makan. tidur, lagi makan. Lagi tidur sama yang lain. Iya. Nah, itu yang bahaya. Itu bahaya. Lagi makan sama yang lain. Nah, itu. Lagi teleponan sama orang lain ya. Ya. Saya nggak ikut-ikut. Nah, itu. Nggak bercanda ya. Kamu nonton. Ya. Yang penting saling percaya. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Kalau kita nggak percaya, Percuma. pikiran kita stres, Lebih jadi dihantui bukan pikiran jadi sendiri. sakit, jadi Iya. sakit. Lebih bagus daripada kita cemburu putus Iya, aja. mending Nyari cari yang sakit lain. sendiri. Ya, lebih bagus kalau kita sudah komitmen, kita suka, Ya udah. jagalah kepercayaan masing-masing, jalani dulu, tergantung yang di atas, Kalau gitu jodoh aja. Mana gitu intinya. Tuhan sudah mengatur jodoh kita, tinggal kita aja yang menjaga. Bener nggak Nah, itu itu. jodohnya? Kalau emang bukan jodoh kita, ya udah berarti ada gantinya. Ada gantinya yang gitu. lebih baik lagi. Ya. Jadi harus tapi, nah, Ada kalau jauh, tapinya ini. tapi jangan terlalu lama nggak ketemu. Iya benar. Itu. Minimal 1 bulan lah sekali. Nah, karena apa? Karena apa? Tolong pacar Sri ditonton ini. Karena apa? Kalau terlalu lama kadang-kadang Bosan juga. bukan bosan, banyak godaan. Iya, Banyak iya, godaan. benar. Karena jauh. 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 Jarak jauh. Ya kalau mentalnya kuat, kalau nggak kuat, Buat Ya, nah. mentalnya kuat is shock apalagi itu. yang menggoda itu rok mini lagi, waduh, bahaya. Gitu. Ada. Makanya yang penting positive thinking. Iya. Positif thinking. Percaya, positive thinking, dan jangan apa tuh tadi ya? Jangan cemburu. Ya, jangan cemburu. Percaya. Kalau Pokoknya percaya deh. kalau kita negative thinking, kita bisa sakit, Iya, pikiran. pikiran Capek, ruwet, ya, pekerjaan juga ya, nggak beres. berantakan gitu. Menyiksa diri sendiri lah. diri. Karena Jangan sakit karena sendiri. tau kadang ya teman-teman ya, pikiran kita lah yang membuat kita sakit, stres, terus sampai depresi segala macam itu karena pikiran Karena sendiri. pikiran Harusnya sendiri. makanya kenapa dibilang kalau bercinta atau menjalani sebuah hubungan itu harus dengan pikiran yang waras. Ketika kita udah tahu itu nggak benar, ya udah selesai, cari yang lain. Selagi kita belum sah. Ketika udah suami Iya. istri beda ceritanya. Iya. Karena kalau sudah toxic relationship itu buat apa dipertahankan? Dipertahankan kayak gitu juga. Kalau sudah dikekang, nggak dipercaya buat apa? Jadi kayak yang sekarang kayak Sri lagi LDR nih. Kalau udah yang namanya percaya, terus saling sayang, terus komunikasi ya, Lancar penting ya, harus Bang. lancar. Oh ya udah aman. Iya. Gitu. Karena yang deket aja bisa direbut. Rebut, apalagi Yang yang jauh. Benar. Yang penting harus setia. Ya. Ya. Intinya lebih ke kejujuran. Karena kita di sini saling menjaga kepercayaan. Kalau satu nih udah nggak jujur, di mana-mana mau sedalam apapun bangke dikubur, pasti ujung-ujungnya bakal ketahuan. Kecuali ketidakcocokan terlalu lama, ya. itu lama-lama kesetiaannya bisa luntur, luntur. ketemu orang lain, akhirnya jadian sama orang lain. Jadi gitu. jangan lama-lama ya. Tapi bagus gini loh, kalau pacaran jangan saling menyakiti. Iya. Kalau udah bosan bilang, halo mas saya udah Kalau bosan bilang benar. ya daripada kita cekcok, daripada kita udahi dulu ya, atau udah perpanjang dulu, coba lagi. Kalau nggak bisa, Ya udah. Gitu. Sebenarnya gini, apa namanya, hidup itu simpel aja ya, Mas. Simpel. Iya. Jalani, ikuti alurnya seperti apa ya. Yang penting kita bahagia, itu aja Iya, intinya. kuncinya bahagia Oke. supaya tidak sakit. Nggak Dan stres, stres. depresi ya.
Cika punya nggak sih pengalaman LDR gitu yang jauh di mata dekat di hati? Aku dulu pernah punya pengalaman LDR tapi jelek banget, diselingkuhin. Nah, itu. Oh, berarti pengalaman diselingkuhin udah berapa kali? Ada 2 atau 3 kali. Waduh. Kita sama ya nasib kita LDR diselingkuhi. Dia nggak bersyukur ya, kalau orang selingkuh berarti dia nggak bersyukur sama pasangannya. Nah, tapi kalau dia selingkuh, kamu jangan selingkuh dong, nggak boleh. Enggak, aku nggak selingkuh waktu itu, cuman kok dia tega, oh berarti dia yang tidak bersyukur. Aku nanya, aku kurangnya di mana, atau kamu yang nggak bersyukur? Oh dia yang nggak bersyukur. Oke. Selingkuh boleh, asal dalam mimpi. Gitu loh. Gitu. Nah, oke. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Apa pengalaman apa lagi? Emang diselingkuhin tuh memang jauh di mana pacar lu? Jauh, dia di Kalimantan. Waduh. Mohon Kalimantan. bagi mantan saya yang ini akan menonton. Nah, jangan. Tapi yang penting, walaupun udah nggak jadi, tidak boleh dendam. Enggak, Oke. masih temenan sekarang. Itu. Nah, Mr. Puisi, saya kan LDR nggak baru sekarang ya. Sebelumnya juga LDR. Terus ya, Bu, nih. LDR. LDR terus nih. Sebelumnya diselingkuhin juga nih. Padahal saya udah effort banget nih, sampai perjuangannya udah wah gitu. Ternyata Diselingkuhin juga? Diselingkuhin juga. Berarti harus introspeksi diri sendiri. Iya. Mungkin Terlalu baik ya? bukan terlalu, mungkin kurang perhatian, Oke. terlalu baik Iya. dan tidak pernah marah. Iya benar. Nah, itu yang menyebabkan Atau kamu diselingkuhin. terlalu iya aja. Nah, ya terlalu baik. Terlalu ya nggak apa-apa. Iya, nggak marah. nggak apa-apa. Selingkuh juga nggak apa-apa lah, bahaya. Aku mau selingkuh ya? Iya nggak apa-apa. Aku selingkuh. Itu loh. Jadi jangan terlalu baik, Iya. jangan juga terlalu cemburu, Iya. tapi tetap harus perhatian. Iya. Pasti kalau pacarnya yang perempuan ini perhatian sekali, sayang banget, sebagai seorang laki yang baik, aduh nggak enak, kasihan, Kasihan. gua nggak Kalau mau, laki-lakinya baik ya. gua mau nyeleweng, kecuali buaya darat, Kecuali buaya dia darat. nggak lihat, biar cewek gua baik, yang penting gua happy. cantik, Nah itu. tetap. Tetap. Nah, kayak gitu tuh. Jadi intinya dalam hubungan itu kalau masih pacaran jangan terlalu semuanya deh. Jangan terlalu, pokoknya yang biasa-biasa saja. Udah. Oke, nah Mr. Puisi, udah nih kita udah banyak banget nih bincang-bincang, udah dikasih banyak tips. terus apa tips and trick buat orang yang LDR, terus apa sih itu jauh di mata dekat di hati, nggak cuman di hubungan aja tapi teman, keluarga dan lain-lain sahabat. kayak gitu. Benar. Nah, mungkin itu dulu Mr. Puisi dari kita, dan nanti kita bakal lanjut lagi, entah itu podcast, entah itu bincang-bincang ataupun yang lainnya, tetap di channel Mr. Puisi. Jangan lupa like, Komen and subscribe. Terima kasih